Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian yang kami takzimi dosen pembimbing kajian kitab Dr. Salahuddin Ayyub Fakhruddin LC.MA, dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah pada kesempatan ini saya Ikrimah Nisdi, mahasiswi pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal Angkatan 5, ingin menyampaikan materi dalam kitab tafsir As-Sirajul Munir karya Imam Asy-Syarbini dalam pembahasan materi dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat, tetapi memiliki keluasan makna yang sangat luar biasa. Imam Asy-Syarbini menjelaskan dalam tafsirnya, Suratul Kautsar wa tusamma Suratul Nahr Makiyah fi qawli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa al-Kalbi wa Muqatil. Imam Asy-Syarbini mengatakan surah Al-Kautsar dinamakan juga dengan surah An-Nahr dan termasuk ke surah-surah Makiyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Kalbi dan Muqatil. Wa madaniyatun fi qawli Al-Hasan wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah, dan termasuk surah Madaniyah menurut Al-Hasan, Ikrimah, Mujahid dan Qatadah. Wa hiya thalasu ayat wa 10 kalimat wa isnani wa arba'una harfan. Surah Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat, 10 kata, dan juga 42 huruf. Kemudian Imam Asy-Syarbini menjelaskan, menguraikan tentang asbabun nuzul dalam surah ini. Imam Asy-Syarbini mengatakan bahwa ada sebuah riwayat, falaisa lahu man yaqumu bi amrihi min ba'dihi. Ada orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengurus urusan Nabi Muhammad SAW setelah kematian anak-anak laki-lakinya. Kemudian turunlah surah Al-Kautsar, anazalat wa qila lamma auha Allah Ta'ala ila Nabi SAW da'a Quraisy ilal iman qalu abtar minna Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini abtar, yaitu terputus. Mereka merujuk kepada wafatnya anak-anak laki-laki Rasulullah SAW, sehingga mereka itu menganggap Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan yang akan melanjutkan namanya dan perjuangannya. Lalu kemudian Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini sebagai bentuk penghiburan dan juga penguatan bagi Nabi SAW. Jadi Allah menyatakan bahwa Rasulullah diberi Al-Kautsar, yakni karunia yang besar, baik artinya itu adalah sungai dari surga maupun makna-makna kebaikan lainnya. Kemudian justru musuh-musuh beliaulah yang abtar, yang terputus dari rahmat dan keberkahan Allah serta dari sebutan baik yang langgeng.
Kemudian Imam Asy-Syarbini menguraikan penafsirannya dalam surah Al-Kautsar ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Wa qauluhu ta'ala, Inna ay bima lana minal 'azamah. Inna maksudnya di sini kata Imam Asy-Syarbini adalah keagungan yang kami miliki. Jadi Imam Asy-Syarbini menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan kata inna sebagai bentuk penekanan dari zat yang maha agung. Allah tidak mengatakan aku, tapi menggunakan bentuk jamak kami sebagai bentuk ta'zim atau pengagungan diri. Dan ini menunjukkan betapa besar nikmat yang akan dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'tainaka ay khawwalnaka ma'at tamkinal azim ya asyrafal khalq. A'tainak, kata Imam Asy-Syarbini, kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai makhluk yang paling mulia, sesuatu yang sangat besar dan agung. A'tainaka di sini menggunakan fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, meskipun peristiwa yang dimaksud ini terjadi kemudian, tapi ini merupakan sebagai bentuk penegasan bahwa nikmat ini pasti dan sudah ditetapkan. Inilah gaya bahasa Al-Quran yang menyampaikan kepastian dengan kata kerja masa lampau. Lalu hadirin dan hadirat, apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar ay nahran fil jannah huwa hautuhu sallallahu alaihi wasallam turidu alaihi ummatuhu. Jadi di sini Al-Kautsar adalah sungai di surga yang merupakan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan didatangi oleh umatnya. Kemudian ada juga riwayat yang diuraikan oleh Imam Asy-Syarbini, yaitu riwayat dari Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar nahrun fil jannah hafatahu min dhahab wa majrahu 'ala dur. Yang artinya Al-Kautsar ini adalah sungai dari surga, tepian-tepiannya dari emas dan alirannya mengalir di atas mutiara. Kemudian Imam Asy-Syarbini menguraikan beberapa catatan atau tanbih dari penafsiran ayat ini. Qala ahlul ilmi qad ihtawat hadhihi surah ala qisariha ala ma'nanin balighah wa asalib badi'ah. Nah, kata Imam Asy-Syarbini, para ulama menyatakan bahwa meskipun surat ini sangat singkat, tetapi ia sangat banyak mencakup makna-makna yang dalam dan gaya bahasa yang menakjubkan. Di antaranya, minha dalalatun istihlalis surah ala annahu ta'ala a'tahu katsiran min katsir. Nah, di antara keindahan tersebut itu adalah pembukaan surat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW karunia yang sangat besar dan banyak. Kemudian kata Imam Asy-Syarbini, wa minha isnadul fi'li ilal mutakallim al-mu'azzim nafsahu. Disandarkan kepada kata kerja a'tainaka kepada bentuk jamak kami yang menunjukkan pengagungan diri Allah sendiri. Wa minha iraduhu bi sighatil madhi tahqiqan liwuqu'ihi. Kata Imam Asy-Syarbini, kata kerja yang digunakan dalam bentuk lampau sebagai bentuk penegasan bahwa anugerah tersebut sungguh telah terjadi sebagaimana firman Allah. Kemudian wa minha ta'kidul jumlah inna. Jadi penegasan makna dengan menggunakan huruf inna di awal kalimat menunjukkan bahwa penegasan terhadap
nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Wa minha bina'ul fi'li 'alal ismi liyufidal isnada marratain. Jadi penggunaan struktur fi'il atau kata kerja yang dibangun langsung di atas dhamir atau kata ganti menunjukkan bahwa penegasan dilakukan 2 kali, baik dari sisi pemberi maupun penerimanya. Kemudian Imam Asy-Syarbini menjelaskan wa minha al-ityan bi sighatin tadullu ala mubalaghah al-kasrah. Jadi pemilihan bentuk kata yang menunjukkan makna kelimpahan yang sangat banyak atau al-kautsar dengan wazan mubalaghah, yaitu banyak mubalaghahnya dalam bentuk majaz. Wa minha hadfu al-mawsuf bi al-kautsar li'anna fi hadfihi min farti asyia'i wal ibhami ma laisa fi itsbatihi. Nah, tidak disebutkan secara eksplisit kata benda yang menjadi deskripsi dari Al-Kautsar seperti nahar atau nikmah karena penghapusan ini justru mengandung makna keluasannya yang sangat luar biasa dan tidak terbatas, kata Imam Syarbini, yang tidak akan dicapai jika disebutkan secara spesifik. Kemudian Imam Asy-Syarbini melanjutkan wa minha ta'rifah bi al-jinsiyah ad-dallah ala istighraq, yakni kata al-kautsar didefinisikan dengan al-jinsiyah, yakni al yang menunjukkan jenis dan cakupan yang menyeluruh, menunjukkan bahwa semua bentuk kebaikan yang banyak termasuk ke dalamnya. Gitu. Masya Allah, kata Al-Kautsar ini berasal dari kata yang katsir, banyak, dengan penuh balaghah, yakni penekanan dengan jumlah yang luar biasa. Dan dalam masyarakat hari ini, orang-orang berlomba meraih banyak harta, banyak jabatan, dan pengaruh. Namun, Al-Kautsar bukan tentang dunia, tetapi tentang kelimpahan akhirat yang tidak terputus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi ketenangan surgawi, sementara para pembencinya menuduh beliau sebagai abtar, yaitu terputus. Bayangkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan juga kepada kita sebagai umatnya. Tapi mari kita tanya kepada diri kita, apakah kita termasuk kepada umat yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar, atau justru yang akan diusir darinya karena perbuatan buruk setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Imam Asy-Syarbini menguraikan penafsiran ayat kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kata Imam Asy-Syarbini, fa ta'qib ad-dallah ala sabab, fa inna al-in'am sabab lisyukur wal ibadah. Imam Asy-Syarbini menjelaskan bahwa huruf fa menunjukkan sebab akibat karena telah diberi nikmat yang besar, maka kewajiban kita adalah bersyukur melalui 2 hal, yaitu ibadah. Kemudian juga wanhar, kata Imam Asy-Syarbini, yaitu menyembelih kurban. Wa minha annal amri bis shalah isyarah ila al-a'malid diniyah allati salatu qiwamuha wa afdaluha, wal amru bin nahri isyarah ila al-a'mal al-badaniyah allati nahru asnaha. Nah, perintah untuk salat ini adalah simbol semua hal amalan agama, dan perintah menyembelih adalah simbol amal jasmani. Nah, keduanya ini dalam bentuk ibadah utama, kata Imam Asy-Syarbini. Di tengah masyarakat, sering kita temui orang yang ingin banyak rezeki tetapi meninggalkan 2 hal ini, yaitu salat dan juga berkurban. Nah, padahal kuncinya keberkahan ada di dalam kalimat ini, fasholli li rabbika wanhar. Salat dan kurban bukan hanya ritual, tetapi sebagai simbol kepasrahan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syarbini melanjutkan penafsiran pada ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar.
ومنها التنبيه بذكره هذه الصفة القبيحة على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفة به من غير أن تؤثر في من يشنأه شيئا البتة لأن من يشأن شخصا قد يؤثر شنأه شيئا. Nah, kata Imam Asy-Syarbini, di antara faedah atau balaghah dari ayat ini adalah penegasan dengan menyebutkan sifat yang buruk, yaitu abtal, yang menunjukkan bahwa si pembenci itu tidak memiliki kualitas lain kecuali sekedar keburukan saja, tanpa memberikan pengaruh apapun terhadap orang yang dibencinya. Sebab terkadang orang yang membenci seseorang dapat saja mempengaruhinya. Maksudnya di sini adalah penafsiran dari Imam Asy-Syarbini ini menunjukkan bahwa si pembenci Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan syakmi dicela bukan karena tindakannya, tetapi cukup dengan menyebut sifat buruknya saja, yaitu abtau. Artinya dia sudah sangat tercela hanya dengan adanya sifat itu pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa kebencian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdampak apapun. Justru dia sendirilah yang hina. Padahal dalam kondisi lain, kebencian bisa memberi dampak dan pengaruh yang negatif. Nah, dalam kasus ini Allah menunjukkan bahwa si pembenci itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu pada masa Nabi orang-orang Quraisy mengejek beliau karena tidak memiliki keturunan laki-laki yang bertahan, tapi Allah membalikkan celaan itu. Bukan Nabi yang terputus, tapi para pembencinya lah yang terputus, baik secara nasab maupun amal. Dalam kehidupan kita, sering ada yang merasa dipermalukan karena tidak punya status, tidak kaya, tidak banyak pendukung. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Beliau difitnah, dicaci, dibenci, dan dianggap tidak punya garis keturunan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan namanya sepanjang zaman. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Surah Al-Kautsar ini begitu pendek, tapi justru menjadi tamparan bagi kita semua yang terlalu mengejar panjangnya dunia dan lalai atas nikmat-nikmat akhirat. Ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa karunia Allah tidak selalu terlihat dalam bentuk duniawi. Yang kemudian, yang kedua, bahwa ibadah adalah bukti syukur terhadap nikmat, bukan sekedar rutinitas. Yang ketiga, bahwa kehormatan tidak terletak pada gelar, harta, ataupun keturunan, tapi pada posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi umat yang bukan hanya membaca surah Al-Kautsar, tetapi juga menjalani hidup dengan spirit Al-Kautsar, penuh syukur, rajin ibadah, dan tidak terpengaruh oleh celaan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.